Kami semua gemetaran. Acit bahkan menangis dan sempat histeris. Kamarku saat itu seolah penuh dengan rasa takutku dan teman-temanku. Aku, Acit, Sita, dan Farah. Sesekali saling melihat satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami. Yang ada hanya sebuah ekspresi takut. Kami berempat duduk melingkar bersila di atas tempat tidur. Acit melipat kakinya dan memeluknya erat dengan kedua tangannya. Dia yang paling gemetaran di antara kami semua. Di depan kami tergeletak selembar foto. Foto yang membuat kami sangat ketakutan. Selembar foto yang memuat gambar kami berempat duduk di bawah pohon besar di sekolah. Sita di paling kiri. Kemudian Farah di sebelah kanannya. Lalu aku dan Acit di sisi paling kanan. Dan tepat di sebelah Acit ada seorang wanita yang sedang menyandarkan bahunya ke pundak Acit. Padahal pada saat difoto kami berempat yakin tidak ada siapa-siapa lagi yang ikut foto. Lagi pula kami semua tidak mengenal siapa wanita itu. Dia memakai seragam sekolah. Hanya saja seragamnya nampak tua dan lusuh. Wajahnya pucat. Matanya sayu. Rambutnya panjang. Dan di foto itu dia tersenyum. ...22 Juli 2005. Sudah seminggu setelah kejadian itu. Aku sudah mulai bisa menenangkan diri dengan melakukan banyak kegiatan yang bisa membuatku lupa akan foto itu. Dan harusnya teman-temanku juga sudah mulai bisa tenang. Lagi pula foto itu beberapa hari yang lalu sudah aku serahkan ke Pak Agus, guru senior di sekolahku. Pak Agus nampak sedikit kaget melihat foto itu. Awalnya, aku hanya berniat menunjukkan foto itu saja dan bertanya siapa wanita di sebelah Acit. Namun, tiba-tiba Pak Agus meminta foto itu padaku untuk dijadikan arsip sekolah, katanya. Tidak ada pilihan lain sepertinya. Aku pun mengiyakan.
Semenjak kejadian itu, aku jadi punya ketertarikan lebih terhadap fotografi. Entah kenapa. Aku jadi banyak meluangkan waktu untuk melihat semua yang berhubungan dengan fotografi di internet. Contohnya, ya sekarang ini. Jam dinding sudah menunjukkan jam 11 malam. Tapi aku tetap tenang di depan komputerku, melihat-lihat karyanya Michael Freeman, salah satu fotografer terkenal di dunia. Hasil fotonya sangat menakjubkan. Benar-benar membuatku ingin menyelami dunia fotografi. Aku masih asik menikmati foto yang lain ketika tiba-tiba, siapa ya yang SMS malam-malam gini? Aku malas membacanya karena sedang serius mengamati salah satu foto Freeman. Tapi aku penasaran juga. Akhirnya aku beranjak dari meja komputerku dan berjalan untuk mengambil handphone di tempat tidurku. Oh, ternyata dari Acit. Kenapa ya dia? Loh, kok SMS kosong? Terkirim nggak sengaja kali ya? Atau siapa tahu Acit ngelindur? Ya udahlah. Aku kembali ke komputerku dan melihat-lihat foto lagi. Belum lama aku duduk, tiba-tiba handphoneku berbunyi lagi. Ada SMS lagi. Aduh. Kali ini aku langsung beranjak ke tempat tidur. Aku mengambil handphone dan melihatnya. Ternyata Acit lagi. Dan masih SMS kosong. Astaga, menyebalkan sekali anak ini. Akhirnya handphoneku aku silent dan kulempar lagi ke tempat tidur. Ganggu aja nih. Aku kembali menikmati foto-foto bagus di internet. Namun tidak lama, bunyi SMS. Kok masih bunyi sih? Kan udah aku silent tadi. Aku mulai heran. Apa mungkin tadi aku lupa silent ya? Atau handphoneku rusak. Lalu handphoneku bunyi sekali lagi. Aku beranjak lagi ke tempat tidur dan mengambil handphoneku. Ternyata benar, handphonenya tidak di silent. Aneh. Aku ingat betul, tadi aku mengaktifkan silent mode-nya. Sudahlah. Aku melihat SMS-nya dan ternyata dari Acit lagi. Pasti SMS kosong lagi nih. Awas aja kalau iya. Aku lalu membuka pesannya. Tuh, Ratu, tadi dia cewek itu nyender lagi di pundak gue tuh. Tolong, gue takut. Ya Tuhan, mendadak aku merinding membacanya. Seketika aku teringat foto kejadian minggu lalu. Apa mungkin wanita yang dimaksud Acit itu wanita di foto itu? Astaga, lututku langsung lemas. Aku menarik nafas dan mencoba menenangkan diri. Aku lalu membalas SMS Acit. Cit,
Tenang ya, lo mimpi buruk tuh. Minum air putih yang banyak ya. Udah, jangan dipikirin lagi. Ya, aku kirim. Tidak ada laporan. Wah, ternyata pending. Ya sudahlah. Mungkin Acit sudah bisa tidur lagi. Entah kenapa aku merasa lelah. Aku pun lalu merebahkan diri sejenak. Menarik nafas panjang. Astaga. Seseorang mengetuk jendela kamarku. Kamarku memang terletak di bagian rumah paling depan. Dan ada pintu serta jendela yang menghubungkan kamarku langsung dengan taman depan. Dan dia mengetuk lagi. Aku akhirnya bangun dan jalan perlahan. Langkahku sempat terhenti ketika dia mengetuk semakin keras. Akhirnya aku sampai di jendela dan membuka gordennya dengan cepat. Ya Tuhan, seorang wanita berdiri di jendelaku. Rambutnya acak-acakan. Dia berdiri membelakangiku. Aku tidak bisa bergerak. Tenggorokanku kering seketika. Lalu wanita itu membalikkan badannya, menghadap ke arahku. Acit. Ya Tuhan, dengan gemetaran aku membukakan pintu dan menggandeng Acit masuk. Dia hanya menangis dan terus berkata, "Takut, takut, takut." Sambil menutup pintu, aku pun mencoba menenangkannya. Lalu aku mengajaknya duduk di tempat tidur. Dia nampak kacau dan kaget. Kenapa Acit sebenarnya? Aku tidak bertanya apa-apa dulu. Hanya mengelus-elus punggungnya untuk membuatnya tenang. Tiba-tiba handphoneku berbunyi lagi. Aku dengan cepat mengambilnya dan membukanya. Ternyata SMS dari Farah. "Ratu, bisa ke rumah gua nggak sekarang? Kasian nih Acit ketakutan di rumah gua." Hah? Maksudnya apa nih? Aku cek jamnya, ternyata jam sekarang. Bukan SMS telat. Aku masih bingung ketika tiba-tiba ada SMS lain masuk. Ternyata Sita. Aku segera membukanya. Tuh, si Acit kenapa sih nih? Dia lagi di rumah gua. Gemetaran gitu. Jadi takut gua. Apa ini? Kenapa di rumah Farah dan Sita juga ada Acit? Perlahan aku melihat sosok Acit di sebelahku. Gemetaran dan pucat. Ya Tuhan, siapa sebenarnya wanita ini? Aku ingin menangis tapi aku tahan. Aku sangat takut. Aku harus keluar dari kamar ini. Dengan gugup, aku berkata, Cit, gua ambilin air putih mau nggak ya? Dengan sisa tenaga, aku berdiri dan berjalan keluar kamar. Tepat ketika aku di pintu kamar, sosok Acit itu memanggilku. Ratu, nama kamu Ratu kah? Nama saya Astrid. Astaga, itu bukan suara Acit. Aku
sekencangnya menuju kamar ibu, membangunkan ibu dan ayah, lalu menangis sekencangnya. Besoknya, di sekolah aku menemui Pak Agus dan memaksanya bercerita siapa wanita di foto itu. Akhirnya Pak Agus bercerita bahwa makhluk gaib di foto itu adalah murid sekolahku dulu di tahun 80-an. Dia hamil dan bunuh diri di bawah pohon yang kami gunakan untuk berfoto. Namanya Astrid.